Voice of Indonesia. Tadi kan udah Indah senggol sedikit ya tentang pementasan Randa yang akan datang di Jakarta nih. Kalau dengar cerita Malin Kundang pasti udah tahu, udah pernah dengar waktu kecil juga. Tapi kalau dipentaskan akan seperti apa ya kira-kira? Nah, saat ini pendengar Indah sudah terhubung di line Zoom bersama dengan Novi Junaidi Igayana, tokoh utamanya dari Mahakarya Randai 2, The Story of Malin Kundang. Nanti kita tanya-tanya ya seperti apa nih. Kita sapa dulu deh, pagi Pak Novi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ini mau dipanggilnya Bapak, Abang, udah? Nah, mungkin lebih nyaman kayaknya udah ya. Dan saya izin manggilnya Uni Indah juga untuk hari ini ya. Boleh. Nah, udah Novi. Ceritanya ini kan yang diangkat adalah Malin Kundang di Mahakarya Randai 2 ini. Kenapa Malin Betul. Kundang? Kenapa Malin Kundang? Karena kalau kita melihat kondisi saat ini, memang sangat luar biasa ya. Ternyata untuk zaman sekarang saat ini pun juga ternyata masih ada anak-anak yang kurang menghargai dari orang tuanya. Padahal ini udah zaman modern kan ya kalau kita perhatikan. Tetapi bukan saja dari segi anaknya saja, kita juga coba melihat dari sisi yang berbeda. Nah, sisi yang berbeda apa? Ternyata kita lihat sendiri, perhatikan ada sisi orang tua di sana yang mensupport atau juga mendukung kondisi anak itu gitu. Jadi gimana ceritanya nanti kita bisa cerita lebih lanjut lagi gitu, Uni Indah. Oke, dan Novi nih, karena ini kan yang mementaskan juga dalam kesenian Minang ya, dipentaskannya bahasa apa? Baik, kita menggunakan dua bahasa. Satu ada bahasa Minang dan gabungan dengan bahasa Indonesia. Jadi sesekali kita tidak melupakan dengan budaya atau culture kita sendiri di ranah Minang, tapi juga kita menggabung, mengkombinnya dengan bahasa Indonesia. Nah, buat teman-teman yang mungkin juga khawatir nih, nggak paham gitu ya dengan bahasa Minang, kebetulan nanti juga kita akan menayangkan atau menampilkan sendiri ilustrasi cerita dari cerita Mahakarya Randai, khususnya di Story of Malin Kundang. Oke. Nah, udah Novi sendiri ini kan tokoh utamanya, berarti jadi Malin Kundangnya ya. Betul. Nah, ini proses pemilihan cast-nya ini, pemeran-pemerannya itu seperti apa sih? Nah, luar biasa sekali sebenarnya dari tim manajemen. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya nih Uni Indah kepada tim manajemen. Memang kita melakukan secara random sepertinya, karena kan kita udah pernah melaksanakan Mahakarya Randai pertama gitu, dan alhamdulillahnya Mahakarya Randai pertama ini sukses luar biasa dan banyak aspirasi dari teman-teman juga, apresiasi dari teman-teman pejabat juga, dan dari sana dari teman-teman Mahakarya Randai 1 diambil beberapa orang dan terpilihlah saya menjadi salah satu tokoh utama menjadi Malin Kundangnya begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apakah harus orang Minang? Kebetulan ini sebenarnya kalau seandainya berbicara orang Minang, kita tergabung di Mahakarya Randai ini bukan saja ada orang Minang, tapi ada orang Jawanya juga. Khususnya pemain Randai, ada yang orang Jawa, khususnya dari saya juga, saya bukan asli orang Minang, tapi masih bisa berbicara bahasa Minang begitu, Uni Indah. Oke, jadi ternyata kalau import pun boleh ya dari daerah lain ya? Boleh banget. Nah, tapi untuk latihannya sendiri nih, proses latihannya berapa lama? Baik, untuk proses latihan kita sudah mulai kontek-kontekan itu per bulan Februari awalnya, Februari sampai Maret. Kemudian kita komunikasi lebih jauh, lebih intens. Latihan awal itu kita mulai di bulan sekitar akhir Maret atau di awal April. Kita mulai dan latihannya seminggu 2 kali kita laksanakan dalam jangka waktu bisa sampai 3 sampai 4 jam. Dan ini luar biasanya sekali, dari kita didukung oleh semua pihak, dari sumber talenta Indonesia dan juga dari orang-orang yang asli dari Minangkabau, anak-anak rantau di Jakarta maupun juga di Jabodetabek. Mereka mensupport, mendukung dan cinta akan yang namanya kebudayaan tanah air atau dari daerah mereka sendiri, sehingga terciptalah Mahakarya Randai ini gitu, Ninda. Nah, Randa ini kan juga adalah gabungan ya dari seni musik, tari, drama, ada juga silatnya. Nah, dari semua ya ini kan harus dikuasai, berarti semua case-nya bisa nih berarti melakukan ini semua. Nah, itu dia. Ini menarik sekali. Jadi kalau dari kita di sini kebetulan kita punya berbagai macam seni ya dan juga budaya tadi. Pertama, seperti saya ada bagian aktor. Jadi aktor memang khusus
mainnya adalah dari segi keaktorannya gitu. Sedangkan dari tarinya, Mahakara Randanya sendiri itu ada dari orang lain atau dari anak-anak lain dari kami sendiri yang berbeda orangnya, bukan sama gitu ya. Dari ada penarinya sendiri, kemudian ada yang pemain musik juga, pemain musiknya ada. Kemudian dari segi tim manajemennya juga udah berusaha untuk dari tiketing gitu, jadi udah ada beda-beda masing-masing jobnya gitu Jadi sih Uninda. di pementasan teater lainnya kurang lebih begitulah ya. Betul. Nah, Danovi ini dari sutradaranya sendiri kan di sini juga ada nama besar di dunia teater ya, Yose Rizal Manua. Nah, ada unsur-unsur Betul. teatrikal juga nggak sih yang akan ditampilkan nih di pementasan ini? Jelas banget Uni Indah. Jadi kita sangat bersyukur kita mendapatkan sutradara yang luar biasa, Yose Rizal Madua, disupport, didukung dengan berbagai bentuk teatrikal yang memang menjadi penggambaran, dan ini akan menusuk ke jiwa kalau menurut saya ya. Jadi buat teman-teman harus dan kudu saksikan pertunjukan kami. Nah, kebetulan ini kan udah Novi ini adalah peran utamanya. Kita ke komen-komen dari ini ya, pendengar Voice of Indonesia di Instagram. Boleh. Ada @deusx ini, dia nanya gimana rasanya ya main jadi malin kundang, karena pas kecil kan gak mau jadi malin kundang, takut dikutuk jadi batu. Betul sekali ini. Aduh, jadi Urinda tahu nggak seceritanya sedikit? Kalau saya bisa cerita, jadi setiap latihan itu selalu akan dikatakan bahwa oh ini maling kundang nih, anak durhaka nih, maling kundang anak durhaka nih, gitu ya. Tapi itu menjadi tantangan sendiri bagi saya, karena sudah dipercaya oleh tim dari sutradara dan tim juga, bukan aja Yose Rizal Manua, ada juga Jo Harson sebagai sutradara kita untuk berkecimpung dan mengelola kegiatan ini. Jadi ada tantangan tersendiri ketika orang menuduh saya, bukan menuduh ya, tapi mengecap saya dengan maling kundang anak durhaka. Artinya saya berhasil mengangkat maling kundang anak durhaka itu di penonton, gitu sih Uni Indah. Pokoknya kalau sampai dijudge sama masyarakat berarti perannya dibawakan dengan baik ya, Da ya. Jangan sampai masuk ke Rio ya Uni ya. Nah, oke nih, kita bisa diceritakan sedikit sambil dipromosikan juga apa yang membuat Mahakarya Randai 2 The Story of Malin Kundang ini beda dari pementasan lainnya, dan yang bikin orang-orang nih rugi kalau nggak nonton. Nah, baik, terima kasih Rinda. Jadi buat teman-teman semuanya, mari kita saksikan Mahakarya Randai 2 The Story of Malin Kundang. Yang berbeda adalah yang kita tahu selama ini bahwa Malin Kundang itu anak durhaka. Itu kita capnya seperti itu. Tapi pada dasarnya sebenarnya apa sih yang mendukung atau yang mengakibatkan si Malin ini menjadi anak durhaka? Itu yang perlu kita cari tahu. Nah, di dalam cerita ini, di teater ini atau di Mahakarya Randai 2 ini, disitulah akan diceritakan apa yang menyebabkan si Malin Kundang ini sampai durhaka gitu. Dan apakah dari sisi hanya Malin Kundang saja di sini yang salah? Apakah ada faktor lain yang menyebabkan atau faktor lain yang salah di dalam cerita tersebut? Untuk itu saksikanlah untuk Mahakarya Randai 2 di Taman Ismail Marzuki gitu Ninda. Nah, terakhir nih udah Novi, kalau kita kan mungkin nggak semua orang bisa datang nih, entah tiketnya nggak kebagian atau mungkin juga waktunya nggak pas. Akan ada rencana nggak sih untuk ditampilkan secara on demand seperti di YouTube gitu? Baik, jadi untuk saat ini kita masih masuk ke dalam pertunjukan live atau langsung untuk disaksikan, tapi kita belum tahu untuk secara manajemen akan ditampilkan melalui YouTube atau channel yang lainnya, kita belum tahu. Tapi yang pastinya untuk saat ini kita hanya via live di Taman Ismail Marzuki. Jadi buruan teman-teman kalau yang benar-benar penasaran, yang awalnya tahu hanya cerita Malin Kundang anak durhaka, si malinnya salah. Tapi dalam cerita ini ternyata bukan Malin aja yang salah, tapi ada unsur lain yang menyebabkan si Malin bisa begitu. Begitu Ninda. Oke, udah Novi, terima kasih banyak waktunya sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Terima kasih Ninda. Assalamualaikum. Sukses pementasannya, dan juga jangan lupa ya untuk pendengar Voice of Indonesia juga nih yang mau nonton, jangan lupa ya langsung ya nih di Taman Ismail Marzuki. Jangan sampai ketinggalan karena ini ceritanya jadi mirip sama apa yang dipertanyakan sama orang-orang di sosmed nih ya. Sebab musabab dari terjadinya seorang anak durhaka, atau mungkin ini bisa ngasih kita pandangan juga dari sisi lain terhadap cerita-cerita yang mungkin framingnya tuh
menyalahkan satu pihak aja. Oke pendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini juga Voice of Indonesia masih akan kembali lagi untuk Anda. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.